saya Cut aja kayak Laskia dari kelas 10-6. Di sini saya berasal dari kelompok Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya dan letak geografisnya. Mari kita mulai. Jadi, awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya itu sekitar abad ke-7 Masehi di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, awal sebelum adanya kerajaan tersebut, daerah tersebut sudah ada jalur perdagangan dan juga jalur pelayaran. Hal itu disebabkan oleh letaknya yang strategis karena dekat dengan jalur perdagangan Selat Malaka. Lalu muncullah seorang pemimpin yang bernama Dapunta yang Sri Jayanasa, ya, yang bisa dilihat dari PPT ini. Jadi beliau adalah raja pertama yang memimpin Kerajaan Sriwijaya pada awal terbentuknya kerajaan tersebut. Nah, beliau itu adalah pemimpin yang melakukan ekspedisi. Hal ini dapat dibuktikan dari prasasti yang disebut dengan Prasasti Kerukan Bukit. Jadi Prasasti Kerukan Bukit ini, ya, yang ini saya lingkari, ini adalah bukti dari awalnya terbentuk Kerajaan Sriwijaya oleh Dapunta yang Sri Jayanasa ini. Isinya itu merupakan ekspedisi yang berhasil dan mengalami kemakmuran. Jadi, Dapunta yang Sri Jayanasa ini bertujuan untuk menggabungkan wilayah yang ada di sekitar Sumatera Selatan untuk menjadikan satu wilayah politik yang sangat kuat dan juga memiliki perekonomian yang sangat tinggi, ya. Lalu kemudian kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan maritim yang karena terletak di sekitar lautan yang memiliki banyak kekayaan dan juga jalur perlayaran dan juga perdagangan yang memiliki corak Buddha. Dan itulah latar belakang dari terbentuknya Kerajaan Sriwijaya. Jadi berasal dari wilayah yang strategis untuk berlayar dan berdagang, yaitu ada letak geografis dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi pusat wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya itu ada di sekitar kota Palembang. Tepatnya itu ya adalah tepian Sungai Musi, ya, yang saya lingkari, bisa dilihat. Ini dia. Pusatnya ada di daerah tersebut. Lalu wilayah kekuasaan yang lain yang tersebar dari Kerajaan Sriwijaya itu adalah pertama Sumatera, yaitu Pulau Sumatera yang ini, ya. Lalu ada Semenanjung Malaya, yaitu daerah yang sebelah sini, ya, yang ada negara Malaysia di sini, ya. Lalu sebagian Jawa Barat, daerah di sini. Lalu ada Bangka Belitung, ya, di sini. Lalu juga Selat Malaka yang terletak di sini, di antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Lalu karena dari efek dari besarnya dan luasnya jalur perdagangan yang ada di wilayah tersebut, maka Kerajaan Sriwijaya itu menguasai seluruh jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Ya, jadi seluruh laut yang ada di sini, ya, bisa dilihat. Karena ini jadi ini merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya juga. Karena meliputi Asia Tenggara. Seperti itu, wilayah di Asia Tenggara. Dari sini, ya. Terus
sini. Nah ini adalah wilayah dari Laut Asia Tenggara. Itulah adalah letak dari geografis kerajaan. Saya akan menyebutkan silsilah raja pada kerajaan Sriwijaya dari masa ke masa. Yang pertama itu ada Raja Dapuntah Hyang Srijaya Nasa. Raja Dapuntah Hyang Srijaya Nasa adalah raja yang menjabat pada tahun 683 Masehi. Lalu selanjutnya ada Raja Sri Indrawarman. Raja Sri Indrawarman ini menjabat pada tahun 702 Masehi. Lalu yang ketiga ada Raja Rudrawikrama. Raja Rudrawikrama ini raja yang menjabat pada tahun 728 sampai 742 Masehi. Lalu ada Sang Ramadana Jaya. Raja Sang Ramadana Jaya adalah raja yang menjabat pada tahun 775 Masehi. Lalu ada Raja Samaratungga. Raja Samaratungga ini adalah raja yang menjabat pada tahun 792 Masehi. Nah, lalu ada Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa adalah raja yang menjabat pada tahun 856 Masehi. Raja Balaputra Dewa memiliki keterangan raja yang terkenal karena Raja Balaputra Dewa memiliki peran yang sangat baik dalam pembangunan kerajaan Sriwijaya, sehingga kerajaan Sriwijaya pada saat masa Raja Balaputra Dewa ini menjabat menjadi kerajaan yang maju dan juga berkembang pesat. Lalu ada Raja Sri Udayadityawarma. Raja Sri Udayadityawarma ini adalah raja yang menjabat pada tahun 960 Masehi. Lalu ada Raja Sri Chudamaniwarma Dewa. Raja Sri Chudamaniwarma Dewa ini adalah raja yang menjabat pada tahun 988 Masehi. Lalu ada Sri Marawijayo Tunggawarma. Raja Sri Marawijayo Tunggawarma ini adalah raja yang menjabat pada tahun 1008 Masehi. Lalu ada Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarma. Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarma ini adalah raja yang menjabat pada tahun 1025 Masehi. Lalu yang terakhir ada Raja Trailok ya Raja Maulid Husna Warmadewa. Raja ini menjabat pada tahun 1178 Masehi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek politik. Aspek politik terjadi di 3 fase. Nah, bisa dilihat dari PPT-nya. Nah, yang pertama adalah awal berdiri, yang kedua adalah masa kejayaan, yang ketiga adalah awal kemunduran. Nah, di sini ada beberapa raja atau seseorang yang menjabat raja kala itu pada setiap fasenya. Nah, yang pertama adalah awal berdirinya. Nah, awal berdirinya itu pada saat itu ada seorang yang menjabat sebagai raja, ya sekaligus pendirinya atau pencetus dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri, yaitu adalah Dapuntah Hyang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Dapuntah Hyang pada masa awal berdirinya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Nah, pada yang sebagaimana yang kita telah ketahui, Selat Malaka itu suatu lokasi yang strategis sebagai jalur perdagangan kala itu. Nah, yang kedua adalah memperluas wilayah kekuasaan melalui ekspedisi laut. Nah, di sini seperti kita melakukan penjelajahan yang kemudian kita akan melakukan penyebaran kekuasaan. Ya, seperti penyebaran kekuasaan ini bisa dapat bervariasi. Namun, dia tuh melalui ekspedisi laut atau melalui laut gitu. Yang ketiga adalah atau yang terakhir membentuk sistem pemerintahan maritim kedatuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan. Nah, pada masa kejayaan ini, Balaputra Dewa adalah raja yang menjabat pada kala itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 kebijakan politik. Bisa dilihat kembali PPT-nya. Di sini ada menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok. Nah, India dan Tiongkok adalah 2 negara adidaya pada masa itu dan bisa dibilang bahwasannya berhubungan baik dengan 2 negara tersebut merupakan hal yang luar biasa.
Yang kedua adalah memperkuat Sriwijaya sebagai pusat perdagangan internasional. Nah, setelah mereka menguasai Selat Melaka sebagai pusat perdagangan mereka, selain melakukan atau memperluas perdagangan mereka secara lokal, mereka melakukan perluasan perdagangan mereka secara internasional, sehingga banyak bangsa asing yang akhirnya berdagang, ya intinya jual belilah di Selat Malaka atau di Kerajaan Sriwijaya ini. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan dan pengaruh agama Hindu-Buddha. Agama Buddha. Nah, di sini kita telah mengetahui sebelumnya bahwasanya Kerajaan Sriwijaya ini memiliki dasar atau fondasi yaitu agama Buddha. Nah, mengapa dikembangkan? Ya, supaya para masyarakat itu memahami secara detail agama Buddha itu sendiri dan supaya mereka bisa lebih taat terhadap agama Buddha itu sendiri. Kemudian ada fase awal kemunduran. Pada fase ini ada seorang raja yang menjabat kala itu. Beliau bernama Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Nah, beliau mengeluarkan 3 kebijakan politik. Yang pertama adalah mempertahankan wilayah dari serangan luar. Pada masa ini sebenarnya Kerajaan Sriwijaya itu diserang oleh kerajaan-kerajaan luar. Nah, yang paling utamanya itu adalah Kerajaan Kolo atau India, yang maksudnya yang berlokasi di India gitu ya. Nah, disinilah beliau melakukan kebijakan yang akhirnya yang bertujuan untuk mempertahankan wilayah dari serangan luar. Yang kedua adalah mengelola pelabuhan perdagangan utama. Nah, di sini ya dia melakukan pengelolaan terhadap perdagangan yang utama gitu. Yang terakhir adalah menjaga stabilitas ekonomi maritim saat tekanan asing meningkat. Ya, pada saat ini ya yang telah tadi disebutkan bahwasanya Kerajaan Sriwijaya sedang diserang. Maka dari itu, beliau menjaga stabilitas ekonomi, supaya si ekonominya ini tidak makin terpuruk gitu. Tentang ekonomi yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, mata pencaharian utama itu perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kekuatannya bertumpu pada aktivitas perdagangan dan pelayaran. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok membuat Sriwijaya berkembang sebagai penguasa jalur laut. Masyarakatnya banyak bekerja sebagai pedagang, pelaut, serta pengelola pelabuhan. Yang kedua ada komoditas perdagangan. Yang pertama itu ada emas. Sumatera sejak dahulu dikenal sebagai pulau emas. Emas menjadi komoditas utama yang diminati pedagang asing karena bernilai yang tinggi, sedang digunakan sebagai alat tukar maupun perhiasan. Yang kedua ada kapur barus. Kapur barus digunakan untuk bahan pengawet seperti obat-obatan dan keperluan ritual keagamaan. Barang ini banyak diminati oleh perdagangan dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Lalu yang ketiga ada rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala sangat berharga karena digunakan sebagai bumbu masakan, obat, dan pengawet. Makanan Sriwijaya berperan sebagai perantara perdagangan rempah dari wilayah timur Nusantara. Lalu yang keempat ada gading. Gading gajah digunakan untuk membuat perhiasan, ukiran, dan barang mewah. Komoditas ini memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Lalu yang kelima ada hasil hutan. Hasil hutan seperti kayu, damar, dan rotan juga diperdagangkan. Barang-barang ini digunakan untuk bahan bangunan, kerajinan, dan kebutuhan sehari-hari juga. Lalu yang ketiga menjadi pusat perdagangan internasional. Sriwijaya menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai wilayah seperti India, Tiongkok, dan Arab. Kerajaan ini menyediakan pelabuhan sebagai tempat singgah bongkar muat barang serta tempat penyimpanan dan distribusi komoditas perdagangan. Lalu yang keempat ada didukung pelabuhan dan armada laut yang kuat. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki pelabuhan yang ramai dan armada laut yang kuat. Armada ini yang berfungsi untuk melindungi jalur perdagangan dari perompak serta menjaga wilayah kekuasaan di perairan strategis seperti Selat Malaka.
Dan dengan kekuatan ekonomi berbasis perdagangan laut, Sriwijaya mampu berkembang menjadi salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara pada masanya. Saya akan membahas tentang aspek sosial kerajaan Sriwijaya. Nah, sebelum kita masuk ke aspek sosial kerajaan Sriwijayanya, saya akan membahas tentang struktur masyarakatnya. Yang pertama adalah raja, yang kedua adalah bangsawan, yang ketiga adalah pedagang, yang keempat adalah rakyat biasa. Nah, di sini saya akan membahas tentang aspek sosialnya. Yang pertama adalah kehidupan dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Nah, mungkin di sini yang dimaksud oleh poin ini adalah kehidupan atau tata cara mereka hidup, tata cara mereka bertata krama, juga bagaimana mereka diikat oleh suatu aturan itu ya berasal dari Buddha itu. Nah, selanjutnya adalah interaksi dengan bangsa asing melalui perdagangan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya Kerajaan Sriwijaya sempat menjadi pusat perdagangan internasional yang akhirnya membuka kesempatan atau peluang untuk para rakyat kerajaan Sriwijaya ini berinteraksi dengan bangsa asing yang datang kepada Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga adalah masyarakat multi etnis. Nah, masyarakat multi etnis di sini adalah biar saya mudahkan saja. Di sini apabila suatu kerajaan itu tidak mungkin memiliki masyarakat dengan satu etnis saja, karena anggaplah seperti ini. Kerajaan Sriwijaya awalnya itu hanyalah kerajaan yang kecil, namun dia tuh melakukan pelebaran kekuasaan, dan dalam pelebaran kekuasaan itu pasti ada saja orang-orang dengan berbagai etnis atau multi etnis ini, yang akhirnya membuat kerajaan Sriwijaya ini memiliki masyarakat dengan multi etnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek kebudayaan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada aspek kebudayaan yang merupakan benda. Yang pertama itu ada Candi Bahal. Candi Bahal ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah bercorak Buddha Tantrayana pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Lalu Candi Bahal ini juga merupakan salah satu upaya dari Kerajaan Sriwijaya untuk mempromosikan ajaran Buddha dan memberikan tempat tinggal bagi biksu untuk beribadah. Lalu yang kedua ada Prasasti Talangtuo pada tahun 684 Masehi. Nah, Prasasti Talangtuo ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari Kerajaan Sriwijaya yang dikemukakan pada tanggal 17 November pada tahun 1920 di kaki Bukit Siguntang, Palembang. Nah, prasasti ini beraksarakan Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Dan prasasti ini juga berisi mengenai doa-doa Raja Srijayasana untuk membangun taman strik setra untuk memakmurkan makhluk hidup dan memberikan nilai ekologis ajaran Buddha. Lalu yang ketiga ada Prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, yang dimana Prasasti Kota Kapur ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang paling penting di dalam Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Pulau Bangka, yang dimana prasasti berbentuk batu ini memuat kutukan untuk seluruh masyarakat yang berkhianat pada masa Kerajaan Sriwijaya. Dan prasasti Kota Kapur ini juga merupakan awal penaklukannya wilayah Jawa. Lalu yang keempat ada Candi Muara Takus, yang dimana Candi Muara Takus ini merupakan kompleks candi Buddha tertua di Sumatera yang menjadi peninggalan bersejarah dari Kerajaan Sriwijaya.
Lanjut ke aspek kebudayaan yang kedua, yaitu aspek kebudayaan non-benda. Yang pertama ada Buddha Mahayana atau kendaraan besar. Yang dimana Buddha Mahayana ini berkembang pesat sejak abad ke-1 Masehi di India sebagai reformasi ajaran yang menekankan welas asih universal. Lalu yang kedua ada tradisi pendidikan agama Buddha yang berfokus pada perkembangan holistik karakter, pikiran, dan emosi melalui ajaran Dhamma dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya sekedar teori. Lalu yang ketiga ada hubungan pendidikan antara Nalanda, India, dan Indonesia, yang dimana khususnya bagi kerajaan Sriwijaya terjalin erat pada abad ke-9 Masehi, yang dimana melakukan pertukaran antara pelajar dan biksu untuk mempelajari ajaran Dharma. Lalu yang terakhir ada bahasa Melayu kuno, yang dimana bahasa Melayu ini merupakan bentuk awal dari bahasa Melayu yang berkembang pada abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada proses perkembangan. Yang pertama itu abad ke-7 berdiri dan berkembang. Yang kedua abad ke-8 sampai ke abad 9 puncak kejayaan atau masa Bala Putra Dewa. Yang terakhir menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Buddha Asia Tenggara. Di sini yang pertama melemah akibat serangan Rajendra Chola I dari kerajaan Chola pada abad ke-11. Jadi pada tahun 1025 Masehi, Raja Rajendra Chola dari India Selatan menyerang Sriwijaya. Mereka menyerang Sriwijaya karena Sriwijaya ini menguasai jalur perdagangan yang sangat penting, yang sangat besar di Selat Malaka. Jadi kerajaan Chola ingin menguasai jalur perdagangan tersebut. Nah, jadi pada tahun 1025 Masehi itu Raja Rajendra Chola I ini menyerang besar-besaran ke kerajaan Sriwijaya. Lalu mereka berhasil menawan Raja Sriwijaya, menahan Raja Sriwijaya dan menghancurkan pelabuhan. Lalu kerajaan Sriwijaya ini hancur reputasinya. Militer mereka melemah dan banyak daerah bawahan mulai berani memberontak. Yang kedua, muncul kekuatan baru seperti kerajaan Melayu dan kerajaan Majapahit. Jadi setelah Sriwijaya melemah, muncul kerajaan-kerajaan baru yang semakin kuat. Contohnya yang pertama ada kerajaan Melayu. Awalnya kerajaan Melayu ini berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Namun setelah Sriwijaya melemah, kerajaan Melayu ini menjadi lebih mandiri dan lebih kuat. Terus kerajaan Melayu ini mengambil alih sebagian wilayah dan perdagangan. Lalu yang contoh keduanya kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini di Jawa Timur. Nah, kerajaan Majapahit ini menjadi kerajaan besar yang menguasai banyak wilayah di Nusantara. Karena Majapahit bertekad menyatukan Nusantara yang secara otomatis mengambil alih sisa wilayah kekuasaan Sriwijaya. Nah, yang ketiga, jalur perdagangan berubah. Sriwijaya dulu maju karena menguasai jalur perdagangan laut internasional. Nah, namun tetapi Sriwijaya ini beberapa pedagang ini mulai memilih jalur lain karena munculnya pelabuhan baru yang lebih strategis. Nah, terus keamanan laut tidak lagi sepenuhnya dikuasai Sriwijaya karena sudah
dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain karena sudah diserang. Nah, terus akibatnya pendapatan Sriwijaya ini menurun, terus kekuasaan politik dan ekonominya semakin lemah. Nah, yang keempat, sekitar abad ke-13 pengaruh kerajaan Sriwijaya hilang. Jadi pada abad ke-13 Sriwijaya ini tidak lagi menjadi pusat perdagangan yang besar. Wilayahnya ini udah dikuasai kerajaan lain. Dan terus namanya juga udah mulai jarang disebut dalam catatan sejarah. Jadi namanya tuh udah jarang gitu. Udah nggak pernah disebut lagi. Dia udah nggak terkenal banget lah kayaknya. Terus kerajaan Sriwijaya ini sudah tidak berpengaruh lagi sebagai kerajaan besar. Jadi udah nggak ada pengaruhnya lagi. Jadi kerajaan Sriwijaya ini udah nggak berpengaruh lagi sebagai kerajaan besar. Nah, sekian dari saya, tim